Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, Boy Beast Dragon atau sosok dengan luka bakar di wajahnya, mungkin mereka adalah hal yang sama. Karena ini dia chapter 1099 yang berjudul Pasifis dengan cover request bertemakan Oden. Di sini chapter ini dimulai dari insiden Raja Bekori yang membakar semua rumah warga area selatan di sana dan terlihat kobaran api yang begitu menghanguskan. Bahkan kita juga bisa melihat di sana Kuma yang susah payah menyelamatkan seseorang yang sekiranya masih terjebak di dalam kobaran api itu. Sementara di luarnya kita melihat warga berusaha terus menyuruh Kuma untuk berhenti. Namun kita melihat di panel lainnya Raja Bekori yang berada di istana menyaksikan dari kejauhan insiden itu dengan tatapan yang sangat menyebalkannya. Dan dia mengaku ide atau tindakan ini didapatkannya atau bereferensi dari negeri timur di sana di kerajaan Goa. Karena juga mereka sampai mendapatkan perhatian dari Tenryubitot dengan membakar semua sampah, membuat kota atau sebuah kota menjadi bersih. Dan Raja Bekori mengaku itu adalah satu-satunya cara untuk membuat negeri menjadi kaya dan indah. Kemudian di panel berikutnya, di luar istana banyak warga yang protes atas kebijakan dan mulai menyerbu istana. Tapi saat mereka mencoba memasuki atau mendobrak ataupun semacamnya, mereka ditembaki dengan prajurit di sana dengan aungan. Siapapun yang tak setuju dengan kebijakan raja silakan maju. Sampailah di balik kabut datang seseorang dengan raut wajah yang super marah. Dia adalah Kuma. Kuma benar-benar marah dan menuju tepat ke arah mereka. Sementara itu, di gereja Kuma banyak orang yang terluka yang dirawat di sana. Yang di sana pula terlihat Bone yang melihat keluar dan bertanya-tanya apakah semuanya baik-baik saja, karena Bone mengaku belum pernah melihat ayahnya semarah itu. Dan panel kembali ke Kuma yang mana dengan ancang-ancangnya dia siap melakukan serangan yang sangat kuat. Walaupun di sana Bekori terus mengancamnya dengan sejumlah hukuman berat jika melawan raja, tapi Kuma yang tadinya melihat penderitaan warga yang rumahnya kebakar dan ada yang meninggal, Kuma dengan teknik shocknya, Kuma menghancurkan istana hingga berkeping-keping. Dan narator pun sampai berkata kalau pada hari itu akan tertulis sejarah sebagai revolusi satu orang dari negeri sorbet. Sementara kemudiannya di halaman berikutnya scene berpindah menuju Marijoa yang mana salah satu Marine melaporkan kepada Saturn tampaknya sorbet memiliki raja baru. Dan Saturn mengatakan ini aneh dan siapa kali ini yang menduduki tahta itu. Yang mana scene kembali ke kerajaan sorbet dan narator mengatakan kalau para warga tak mau menerima kata tidak. Jadi Kuma terpaksa menurutinya. Dia menjadi raja sorbet yang tinggal di sebuah gereja tua. Dan kita bisa melihat ya para warga sorbet terus menggaungkan nama Kuma sembari istana yang kembali direnovasi. Tunggu, kenapa Kuma tetap tinggal di gereja? Pasalnya Kuma sendiri sebenarnya tidak mau. Kuma hanya menjadi nama saja kalau dia adalah raja sorbet. Karena yang sebenarnya menjalankan negaranya itu adalah Raja Bulldog, raja generasi sebelumnya. Dan warga di sana menyatakan kalau Raja Bulldog itu adalah raja yang tidak terlalu buruk. Sementara terjadi obrolan di sana, kita melihat ya ada seseorang gadis yang tengah berlari di lantai ke sana kemari dengan berteriak harus tingkatkan stamina. Tentu saja Gyu-Gyu yang melihatnya bertanya-tanya siapa gadis itu. Dan dia juga mirip dengan Jinny. Tentu saja Kuma pun kaget, apa Jinny? Sampai di satu panel ya gadis itu berbicara kepada mereka, kenapa kalian semua melihatku begitu? Aku lari begini karena aku ingin bisa berlayar ke Cakrawala dengan ayah saat usiaku 10 tahun. Tentu saja mereka semua kaget saat gadis itu bilang ayah. Sampailah di mana gadis itu bercermin dan berteriak terkaget-kaget akan penampilannya itu. Ternyata dia adalah Bone dan ukuran serta usianya kembali normal setelah dia teriak tadi.
Kemudian di part berikutnya orang-orang bertanya-tanya kapan dia memakan buah iblis, terutama buah iblis Modo-Modonomi, kapan dia menemukannya. Dan di sana Bone mencoba menggunakan kemampuannya lagi dengan mengatakan Granny Time, tapi tidak ada perubahan. Bahkan Kuma menyuruhnya untuk berhenti karena tubuhnya mungkin tak mampu. Sampailah seseorang datang ke kediamannya Kuma, yaitu Raja Bulldog, dan Gyugyu kaget melihat seseorang nenek-nenek tua yang dia pikir itu adalah Bone berhasil berubah menjadi nenek-nenek. Bahkan Kuma juga kaget di sana. Namun sebenarnya itu bukan Bone ya. Bone mengaku tak bisa melakukannya, dan kemudiannya Bone berbicara kepada Raja Bulldog tadi di depan pintu dan juga bertanya-tanya kakek ini siapa. Dan Raja Bulldog meresponnya dan kemudian juga berkata, "Oh, kalian sudah bertemu dengan ibuku, Kone." Ya, kita bisa melihat orang yang digendong oleh Gyugyu itu adalah Kone, ibunya Raja Bulldog. Kemudian di halaman berikutnya, alasan kenapa Raja Bulldog datang itu dikarenakan dia ingin memberikan atau mengabarkan berita bencana bahwa Raja Bekori berencana untuk kembali, dan juga membawa artikel yang membicarakan Kuma yang isinya penuh fitnah untuk Kuma berupa propaganda dari Bekori, yang mana di artikel itu tertuliskan kalau Kuma lah yang membakar desa dan merebut tahta secara paksa. Tentu saja Gyugyu yang membacanya cukup kesal, namun Raja Bulldog mengatakan ini adalah bukti kalau raja itu atau Bekori itu memiliki dukungan dari pemerintah. Aku yakin dia pasti akan kembali untuk merebut tahta dan juga mendapatkan laporan kalau kapal armadanya sudah bersiaga, dan tentu membuat warga di sana geram. Yang mana mendengar itu ya, Kuma hanya terdiam lalu berkata kemudiannya tak akan membiarkan dia atau Bekori itu menginjakkan kakinya ke negeri ini lagi. Dan kemudiannya terjadi diskusi antara Kuma dan yang lainnya, di mana Kuma mengatakan kalau Bekori menyerang lagi, aku akan lakukan apapun yang ku bisa. Namun aku yakin mereka pasti akan memburuku seperti seorang kriminal. Aku tak akan bisa tetap tinggal di sini. Karena itu, Bulldog-san, bisakah aku minta ambil kembali posisi raja agar situasi kembali normal, dan juga tolong lindungi Bone karena gereja ini tak akan aman lagi. Sementara ya, kita melihat Bone dan Kone saling berinteraksi di sana, dan Bone memamerkan kemampuannya yang menjadi besar atau dewasa kepada Kone. Sampailah di mana Bone berubah menjadi nenek-nenek yang sekiranya keduanya cukup mirip. Dan sampailah Kuma menggendong Bone dan mengatakan, aku akan segera kembali secepatnya kepada Bone. Padahal ya, yang digendong oleh Kuma itu adalah Kone. Bahkan Bulldog mengatakan kau benar-benar mirip dengan ibuku. Ya emang itu ibumu. Sementara di part berikutnya, Bone yang tidak digendong oleh Kuma kembali ke bentuk asalnya dan juga bertanya-tanya kemana ayahnya mau pergi, dan itu tentu akan membuat dia kesepian. Sementara itu di part berikutnya, Raja Bekori kembali dengan sejumlah kapal armada angkatan laut dan dihadang oleh Kuma dengan kapal kecil di sana. Dan di sana pula kita melihat Bekori mengatakan, itu dia orangnya, itu dia orangnya. Jadilah Merin yang baik dan tembak dia. Dia adalah tirani yang merebut tahtaku. Bunuh dia. Akulah pemimpin sorbet yang sebenarnya. Dan di sini Kuma hanya bertanya-tanya, apakah dia tidak punya malu? Dan boom, terjadi ledakan besar di sana dengan narator mengatakan tentu saja Kuma menenggelamkan seluruh armada itu, dan setelah itu pergi ke lautan dan dianggap sebagai bajak laut. Kekuatannya memperbesar nama buruknya yang menyebar sangat cepat, membuatnya menjadi buronan berhadiah. Kemudian di halaman berikutnya, Bone merasa sedih sementara Konde mengurusnya di istana dan juga mengatakan kalau Kuma telah menyelamatkan kami semua. Namun Bone berkata dia tidak peduli, dia itu masih ayahku, dan aku akhirnya akan sembuh saat usiaku 10 tahun. Setelah itu aku juga akan jadi bajak laut. Aku bahkan bisa jadi dewasa sekarang jika aku mau.
Sementara itu, kita melihat Kuma dengan kapalnya mengunjungi Torino Kingdom dan bertanya-tanya tentang obat atau penyakit seperti yang dialami putrinya dengan menunjukkan fotonya. Namun tidak ada hasil. Lalu Kuma pergi ke tempat Pulau Mihawk, lalu juga dicegat oleh Abdulon. Namun Kuma berhasil menenggelamkan kapalnya. Kuma juga pergi ke Pulau Karakuri menanyakan obat tentang hal itu. Namun hasilnya sama saja. Kemudian di panel berikutnya, Kuma juga berada di jembatan tempat Robin mangkal sebelumnya dan berada di Pulau Boin dan bertemu dengan Hercules. Dan dalam perjalanannya itu ya, Kuma mengingat bagaimana dia tahu kalau umur Bone atau masa hidup Bone hanya tinggal 5 tahun lagi. Sampai akhirnya Kuma bertemu dengan kapal berbentuk naga dan itu adalah rombongannya pasukan revolusioner. Di mana di sana ada Belo Betty dan yang lainnya menyambutnya. Lalu di panel berikutnya, Dragon mengatakan dengan senyumannya atau mungkin sableng atau gimana, dia memberitahu Kuma kalau Iwachan dan Inazuma tertangkap lalu masuk penjara. Lalu Dragon menanyakan kabar Kuma, bagaimana kabarnya. Dia dengar kalau Kuma ini mendapatkan banyak julukan raja, tirani, bahkan bajak laut. Namun Belo Betty mengatakan, oh ayolah, mana ada orang di pasukan revolusioner yang akan percaya atau menanggapi artikel itu dengan serius. Ngomong-ngomong Kuma, bagaimana menurutmu kalau aku menjadi pasukan atau kapten dari pasukan timur? Dan Kuma bertanya kenapa tanya aku. Yang di sana ya, Belo Betty mengaku kalau Dragon-san tidak mau memberikan posisi lama Jinny ke tangan lain kecuali atas izin darimu. Dan Kuma berkata, oh wanita berlidah tajam mau memimpin pasukan timur, aku tak keberatan. Kemudian di berikutnya, Dragon berkata, Sabo dan Koala ingin bertemu denganmu. Kemudian pasukan revolusioner muda menjadi semakin kuat dan aku ingin kau melihat mereka sudah seberapa jauh mereka berkembang. Dan Kuma mengatakan, saat aku menjelajahi dunia, aku sering berpikir apa yang akan Dragon lakukan di sini. Jujur aja, aku sendiri ingin kembali ke pasukan revolusioner. Kemudian di panel berikutnya, Dragon berkata, oh, aku jadi ingat, aku ingin berbicara soal Bone padamu. Apakah kau pernah dengar soal ilmuwan angkatan laut Dr. Vegapunk? Dulu terjadi sebuah insiden dan ilmuwan itu harus pindah lab. Biasanya sulit menghubungi orang sepertinya, tapi aku yakin saat ini penjagaan di tempat barunya tidak terlalu ketat. Dan Kuma berkata, terima kasih untuk petunjuknya. Jujur saja, aku sudah hampir menyerah dan aku tak akan terlalu enggan lagi. Kalau aku bisa menyembuhkan Bone, aku akan siap untuk bersamamu lagi. Dan Dragon dengan Sasageo-nya mengatakan, pergilah kemana angin membawamu kawan. Sementara itu ya, kita melihat Bone berlatih dengan orang dewasa dan berhasil mengalahkannya dan Kuma yang melihatnya terkesan karena itu. Dan tentu Bone menyadarinya senang melihat Kuma kembali. Sementara itu ya, scene berpindah ke Egghead namun bentukannya masih musim dingin dan hanya berupa bangunan lab 08. Kuma tiba di sana dan mau memeriksakan Bone kepada Dr. Vegapunk. Dan di satu panel, Vegapunk sangat kaget dengan ukuran tubuh Kuma dan mengatakan kalau orang-orang memang ada bermacam-macam ukurannya. Namun Kuma meresponnya, lucu sekali, lihat dirimu juga saat aku juga berpikir hal yang sama. Namun Vegapunk dengan senangnya mengatakan, fisikmu itu sungguh luar biasa. Aku akan memeriksakan otot-ototmu demi perkembangan sains. Sementara itu ya, Bone berkata, wow, kepalanya gede sekali. Seram. Kemudian di halaman berikutnya, Vegapunk berkata, Sapphire Scale, ya, kerja bagus setelah mencegah penyebarannya. Aku bisa menyembuhkan dia. Dan Kuma yang mendengarnya cukup kaget dan berkata-kata, sungguh. Sementara Bone bermain-main dengan kapaknya Sentomaru. Kemudian di panel berikutnya, Vegapunk berkata, aku akan lakukan dengan metode yang belum pernah dipakai oleh para medis lainnya di bidang kesehatan, yaitu
yaitu transplantasi sel batang dengan jumlah uang dan usaha yang dibutuhkan dalam prosedurnya itu sama seperti membuat cyborg. Namun dengan polosnya Kuma mengatakan, kau mau membuat Bone menjadi cyborg? Tentu saja bukan, aku cuman membandingkan biayanya saja, jawab Vegapunk. Lalu saat Vegapunk mengecek sampel darah Kuma, dia terkejut dan bertanya-tanya apakah kau Buccaneer? Dan Kuma menjawab ya. Dan Vegapunk yang panik berkata, kau tahu aku ini bekerja di pemerintah. Namun Kuma berkata, dia percaya dengan Dragon, lalu kenapa ingin mengambil darahku? Dan Vegapunk menjelaskan kalau selama ini dia mencari model sempurna untuk proyek prajuritnya, yaitu prajurit cloning. Jika kau mendonorkan darahmu dan memberiku izin untuk membuat cloninganmu menjadi prajurit, aku akan membebaskan semua biaya medis untuk Bone. Dan dengan wajah liciknya Vegapunk menduga kalau Kuma ini tidak punya uang untuk saat ini. Dan Kuma menjawab, ya jujur saja itu benar, dan aku tidak bisa menolak suatu penawaran. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan prajurit cloninganmu itu? Sebuah pasukan di mana semua prajuritnya mirip denganku, apakah mereka akan menjadi marinir? Dan Vegapunk menjawab, sebagian besar akan begitu. Dan apakah kau pernah mendengar soal energi elektromagnetik? Prajurit itu akan memiliki tubuh begitu kuat hingga peluru dapat ditahannya. Kalau aku juga bisa membuat mereka menembakkan laser, para bajak laut itu pasti akan ketakutan dan akan memilih menyerah. Mereka akan menjadi satria masa depan, potensi mereka tak ada batasannya. Dimana mendengar itu ya, Kuma tersenyum dan juga berkata kalau Dragon bilang kau itu cukup terbuka soal ambisimu. Dia benar soal itu, namun bisa dipercaya. Dan Vegapunk meresponnya, apakah Dragon bilang seperti itu? Dia itu memang orang yang sok baik. Namun Kuma menyetujui cloningannya yang seperti itu, dan mungkin dia dilahirkan untuk itu. Dan juga mengatakan jujur saja, jika itu bisa menyembuhkan Bone, dia rela melakukan apa saja, bahkan jika kau itu iblis. Dan Vegapunk pun menjawab, kau ini benar-benar orang suci. Sementara itu di Marijoaya, Sartun mendengar semua percakapan itu melalui Denden Mushi yang ada di sana, dan lalu Sartun berkata, prajurit klon itu akan sebagai senjata katamu. Nilai sebuah senjata itu berasal dari berapa banyak orang yang bisa dia bunuh. Vegapunk sangat bodoh tidak bisa memanfaatkan kesempatan besar ini, tapi tak masalah, aku punya ideku sendiri. Dan scene kembali ke tempat Vegapunk dan menjadi akhir pada chapter kali ini, di mana Kuma yang tersenyum mengatakan, aku orang suci katamu, jangan konyol. Aku ini hanya seseorang pasifis, pencinta perdamaian. Tentu saja aku ingin menjaga perdamaian. Dan Vegapunk yang mendengarnya tertawa dan kemudian bertanya, menjaga perdamaian? Aku suka itu. Bagaimana kalau kita sebut saja pasukan ini sebagai pasifista? Dan ya, chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, mereka hanya menginginkan perdamaian. Yang mana ya, daripada chapter kali ini sepertinya kita bisa menduga sedikit demi sedikit daripada apa yang terjadi kepada Dragon. Ya, Dragon selalu berbicara soal angin. Mungkin saja buah iblisnya ada kaitannya dengan angin. Kemudian jika kita melihat kapal dari Dragon, mungkinkah ini sama seperti yang dijelaskan oleh Laffy terkait seseorang dengan luka bakar, di mana hal yang dijelaskan oleh Laffy terkait sosok itu, dia mampu membuat pusaran air. Dan bagaimana jika pusaran air itu terciptakan karena sebuah angin yang berputar? Dan jika ini benar, mungkin itu saja yang dimaksudnya adalah Dragon. Dan jika Dragon nantinya akan ke Egghead, ini akan menarik ya, karena kita tahu pada chapter sebelumnya ada kapal Kurohige yang berada di tepi pulau Egghead. Dan sejauh ini hanya rombongan Laffy saja yang belum terlihat gerak-geriknya setelah insiden di Wano. Jadi bagaimana nantinya pada chapter 1100 Dragon akan muncul di sana, dan di saat yang sama pihak Kurohige juga muncul dan terungkaplah sosok luka bakar itu.